Iya, bisa dibilang begitu, bisa dibilang enggak juga sebenarnya. Ada hari-hari di mana kayak misalkan pengen mager-mageran, pengen rebah-rebahan, pengen santai gitu. Dan Ya, juga ada hari-hari di mana pengen produktif banget, pengen mencoba hal-hal baru, pengen mengulik-ngulik hal-hal baru. Jadi kayak ya random aja, tiba-tiba kreativitas kan munculnya tiba-tiba gitu loh. wow, semua Wah, ide Julian tuh. kreatif muncul di tengah pandemi seperti ini ya. Iya, benar. Ya, Ri, ini ngomong-ngomong masalah langsung ke film gitu. Melankolia. Kalau didengar kan melankolia, pasti ini film melankolis, bikin hati tersentuh begitu ya. Nah, Iya. kira-kira ini filmnya tuh bercerita tentang apa sih, Ri? Jadi sebenarnya simpelnya itu film ini tuh bercerita tentang seorang adik yang kehilangan kakaknya dalam tragedi kecelakaan pesawat. Dan Wow. itu membuat hidup dia dan hidup orang-orang di sekitarnya berubah seketika Mhm. gitu. Dan kenapa kenapa kehilangan kakaknya menjadi salah satu hal yang paling berat buat hidup Abi? Karena Ya. kakaknya adalah panutan hidup dia. Dan dia tuh, Abi ini adalah orang yang lebih sering bermain di rumah dibandingkan bermain di luar rumah sama teman-temannya. Oh, Dia lebih sering bermain berarti sama Ari keluarganya, berperan lebih sering sebagai bermain. Abi ya? Iya, aku di sini berperan sebagai Abi. Ya, Arin berperan sebagai Abi. Nah, ngomong-ngomong masalah peran kamu nih, berarti di sini kamu tuh orangnya seperti apa sih dalam film Melancholia ini tadi? Boleh dijelaskan lagi? Uh, Orangnya di sini, Abi itu adalah anak yang manja dan dia lebih Ya, sering bermain di rumah dibandingkan di luar rumah. Dia lebih sering ya, bermain dengan kakaknya dibandingkan main sama teman-temannya. Dan ya. Abi itu adalah orang yang baru lulus SMA dan anak yang sedang mencari jati dirinya dan juga anak yang sedang dalam tahap pubertas gitu. Oke, anak yang manja. Relate nggak sih sama kehidupan pribadi Ari? Sebenarnya dulu relate sih sama kehidupan pribadi karena kan dulu tuh aku lebih suka bermain di Hah? rumah dibandingkan di luar rumah gitu. Eh, oh berarti relate banget ya? Ya sekitar relate sama dulu sih. Kalau sekarang tuh sebenarnya udah jarang ke rumah juga. Karena sibuk syuting, Iya, gitu ya. Nah, alhamdulillah. uh, uh, buat prosesnya bisa terlibat langsung di film generasi 90-an, Melancholia ini gimana nih dari awal? Boleh diceritain prosesnya nggak? bisa prosesnya bisa terlibat di film generasi 90 Melancholia. Awalnya sih uh, production house-nya manggil buat casting ya, udah pasti itu. Pasti tahapnya pasti casting dulu. Casting, dan waktu pas pertama casting ada Taskia Namia di sana. Langsung kita di sana langsung mereka adegankan adegan yang lumayan krusial di film ini. Dan waktu pertama kali aku baca sinopsis dan juga skripnya, wah ini film aku suka banget dan ceritanya bagus banget dan ini beda banget dari karakter-karakter aku sebelumnya. Aku harus bisa dapetin film ini. Terus kita Oh, casting lah, terus mereka adegankan lah, dan tiba-tiba dapat panggilan dari PH-nya sendiri buat reading. Seneng banget rasanya karena bisa ikut terlibat dalam film generasi 90 Melancholia. Itu bangga banget sih rasanya. wow. Berarti memang bener-bener dari awal banget casting gitu ya. Seorang Ari Iya, Ilham juga harus casting dulu gitu buat yang dapetin semuanya film pun harus ini. gitu sih kayaknya. Ya. Karena mungkin Wih, perannya itu memilih karakter itu memilih perannya sendiri sih. Gitu. Wow. Nah, kan lo juga ngomong kan pas baca, wah ini filmnya apa namanya bagus banget ceritanya gitu deh, gue harus banget Hmm. dapet. Nah, berarti lo tipe orang yang memang ketika lo reading baca kayak gitu, lo memang harus apa namanya menyesuaikan juga dengan diri lo gitu ya. Tidak, nggak menyesuaikan sih sebenarnya. Ini jauh banget dari zona nyaman aku. Jadi itu yang membuat aku tertarik dan juga merasa tertantang dengan mengambil film ini gitu. Ya. Karena bisa keluar dari zona nyaman dan juga bisa uh, mencoba hal-hal baru. Karena kan banyak banget pengalaman-pengalaman dan juga adegan-adegan yang belum pernah aku lakuin di film sebelumnya dilakuin di film ini Ya. gitu. Wow. Berarti tadi keluar dari zona nyaman. Kira-kira ada observasi nggak biar lo bisa dalemin peran sebagai Abi ini sebenarnya? Observasi sebenarnya banyak sih yang dilakuin karena sekitar sebulan setengahan kayaknya. Waktu pas awal dikasih sinopsis dan dibilang, oh iya kamu masuk ya, terus aku observasi dan juga dikasih skripnya kan. Aku baca skripnya berulang-berulang kali, terus aku lihat adegan-adegan apa aja yang uh, menurutku itu krusial.
dan aku mencoba mereka adegan-adegan itu di rumah, di personal space aku, kayak misalkan di kamar mandi atau nggak di kamar atau nggak di mobil yang nggak ada orang sama sekali, jadi bisa fokus dan juga bisa memikirkan kemungkinan apa aja yang bisa terjadi kalau misalkan situasi yang seperti di script terjadi di kehidupan nyata gitu. Wow, keren banget. Berarti lu sampai apa ya, semahayati itu gitu, harus sampai benar-benar ketika gue menjadi Abi ya gue harus masuk ke dalam, si Abi itu masuk ke dalam diri lo, dan lo bagaimana sebagai Abi gitu ya. Nah ini kan berarti si Abi ini kan beda gitu karakternya daripada peran-peran yang pernah lo mainin sebelumnya gitu. Nah sebenarnya tantangan terberat tuh untuk memerankan karakter Abi ini tuh apa sih? Tantangan terberat sebenarnya adalah memainkan emosi-emosi yang belum pernah aku rasain sebelumnya. Kayak misalkan contohnya, Abi pernah merasakan kehilangan kakak, Ari Irham sendiri belum pernah merasakan kehilangan kakaknya kayak gimana. Dan bagaimana cara mendeliver itu serealistis mungkin di film. Itu gimana sih rasanya gitu, kehilangan kakak tuh kayak gimana. Jadi aku harus observasi dan juga harus nyari gitu emosi itu, karena aku nggak punya tabungan emosi yang itu gitu. Iya. Nah berarti kalau misalnya itu sih ya, mencarinya tuh seperti apa tuh? Risetnya gimana? Risetnya mungkin dengan mengimajinasikan momen kalau misalkan kakak gue kalau misalkan nggak ada gimana rasanya gitu. Dan kalau misalkan gue sesayang itu sama kakak gue, terus kakak gue hilang gitu aja gitu, apa yang gue rasain gitu sih. Tapi mencari beberapa opsi juga gitu, kayak misalkan ada yang sedih banget, ada yang enggak, ada yang marah, ada yang apa, jadi dipikirkan di imajinasi kan. Nah berarti ini kan syutingnya sebelum pandemi ya berarti ya? Ya sebelum pandemi. Ini syuting kita di bulan Oktober 2019. Oktober 2019. Ya. Nah kira-kira proses syutingnya tuh gimana sih? Atau ada hal-hal menarik dibanding syutingnya film Melancholia, boleh diceritain ya? Sebenarnya semuanya menarik sih kalau menurut aku ya di pengalaman syuting ini, karena banyak banget momen-momen yang aku bisa belajar dari film ini, dan juga banyak pengalaman-pengalaman yang aku dapat dari film ini. Dan juga karena kan rata-rata semua pemainnya tuh di atas aku kan semuanya kan, dan jadi aku bisa belajar banyak juga dari mereka, dapat pengalaman-pengalaman baru, dapat new things, dan juga dapat experience baru gitu. Kayak ibaratkan satu film itu adalah satu ujian gitu, kayak film satu ujian satu, film kedua ujian kedua, film ketiga ujian ketiga, dan next gitu. Wow, setiap film menjadi sebuah ujian buat Ari Ilham. Nah ada nggak sih si film ini jadi gimana sih menjadi insight baru begitu, atau buat diri lo, kayak mungkin dari film ini lo belajar tentang apa, lo belajar tentang bagaimana merubah diri lo, ada nggak sih? Ada sih sebenarnya. Dari karakter Abi itu yang bisa dipelajari adalah bahwa kita tuh harus ikhlas, harus belajar untuk ikhlas. Dan dari film ini sendiri mengajarkan bahwa kita harus mengikhlaskan sesuatu yang mengikhlaskan masalah yang ada di depan kita. Dan kesedihan itu nggak selalu terlihat dengan menangis sih gitu. Kesedihan tadi apa? Kesedihan itu nggak selalu terlihat dengan menangis. Kesedihan itu nggak harus nggak harus selalu dengan menangis gitu.